曾在他们的左肩上划下记号。阿朱！阿朱！ Sementara itu, Azi yang berada di balik pohon dan mengetahui fakta tersebut hanya bisa pasrah melihat saudaranya meninggal di tangan calon suaminya sendiri. Keesokan harinya, Azu lalu dimakamkan di dekat Sasonoloyo Jatisari dengan bambu sebagai pengganti batu nisan. Di tengah keputusasaannya karena melihat orang yang selama ini begitu perhatian terhadapnya telah meninggal, Xiao Feng lalu mendatangi tempat kediaman Pangeran Taili dan meminta agar dia membunuhnya, di mana hal itu dilakukannya untuk menebus kesalahannya yang telah menghabisi calon istrinya yang juga merupakan anak dari Pangeran Taili. Namun sesampainya di sana, rumah Pangeran Taili sudah kosong dan dia justru melihat puisi tulisan Pangeran Taili. Setelah menyelidiki tulisan tersebut lebih lanjut, Xiao Feng baru menyadari kalau tulisan Pangeran Taili berbeda jauh dengan tulisan dari wasiat gurunya. Dari sinilah akhirnya dia mulai berpikir logis dan menyadari kalau dirinya telah dipermainkan oleh Kang Min. So dia berniat untuk kembali ke rumah Kang Min. Namun sesampainya di sana, dia justru melihat Pangeran Taili yang hobi menebar benih, di mana di sini entah karena alasan apa, Kang Min justru berniat membunuhnya dengan menuangkan racun di dalam minuman Pangeran Taili. 对了，过来抱我。兰兰，我是一点力气都没有。端郎，你怎么倒酒的时候不小心掉了包毒药进去？ Ternyata istri keempatnya, Azi bersama Lili dan ibunya juga diam-diam datang ke sana setelah diberitahu oleh salah satu pengawalnya. Namun belum sempat memperlihatkan diri, tiba-tiba Bai Xijing juga datang untuk menggerebek mereka. Dan akhirnya baru diketahui kalau penyamaran Azu dari awal memang sudah terbongkar karena Kang Min juga pernah mempunyai hubungan spesial dengan Bai Xijing yang hal itu tidak diketahui oleh Azu. 你个贱人！你干嘛打他呀？住手！ 这么个如何？ 看看人家是怎么对我。 Lalu di tengah perdebatan tersebut, orang misterius yang waktu itu pernah menolong Xiao Feng muncul untuk memberi pelajaran kepada Bai Xijing, di mana dia langsung menggunakan jurus pengunci tenggorokan dan tidak butuh waktu lama, akhirnya beliau innalillahi di tangan orang misterius tersebut. Entah apa alasannya menghabisi Bai Xijing, namun Xiao Feng yang melihat hal itu langsung mengejar orang misterius tersebut untuk berterima kasih dan mengetahui identitasnya. Namun di tengah hutan, orang misterius itu menolak memberi penjelasan kepada Xiao Feng dan memilih untuk meninggalkannya begitu saja. Setelah kembali ke rumah Kang Min, ternyata selain menyelamatkan ayahnya, Azi juga sempat memberikan pelajaran kepada Kang Min, di mana di saat-saat terakhir dalam hidupnya, Kang Min lalu menjelaskan soal kronologi pembunuhan suaminya, di mana balas dendam yang dipicu sakit hati tersebut berawal saat berada di acara festival bunga yang mana Kang Min merasa tidak dihargai di mata Xiao Feng sebagai istri dari wakil ketua pemimpin sekte pengemis. Yang padahal Kang Min sendiri dengan wajah cantik, mulus, bersih, wangi, dan solehah ini selalu menjadi pusat perhatian setiap laki-laki. Namun berbeda dengan Xiao Feng yang terlihat mengacuhkannya, bahkan menyapa pun tidak. 小豆子，你长那么大了啊？ 你没生眼珠子吗？ Sejak saat itulah si Kang Min menaruh dendam kepada Xiao Feng dan ingin menghancurkan reputasinya di sekte pengemis. Dan terkait pembunuhan suaminya, dia terpaksa melakukan hal itu karena suaminya menolak rencana Kang Min yang ingin membongkar identitas Xiao Feng yang berasal dari dinasti Liao. Mengetahui hal itu, dia lalu berniat untuk membunuh suaminya sendiri dan membuat Xiao Feng menderita dengan memanfaatkan tubuhnya. Dia lalu menyuruh pemimpin Daren dan Bai Xijin untuk melancarkan rencananya. 阿朱的死也算在你的头上。
Sementara itu, Azi yang dari tadi menguping dari luar langsung masuk ke dalam untuk memberikan sebuah cermin kepada Kang Min, yang mana di saat itu juga Kang Min dibuat syok setelah melihat wajahnya yang sudah rusak, dan hal itu langsung membuatnya innalillahi di tempat. Di sini Xiao Feng sempat emosi kepada Azi karena telah membuat Kang Min meninggal dunia sebelum dia berhasil mengetahui siapa sebenarnya orang yang disebut sebagai si pemimpin. Mengingat orang terakhir yang masih hidup dan mengetahui identitas dari si pemimpin adalah Kang Min. 趁你离开房间的时候，你懂什么？当今世上只剩下他一人知道。罢了。 Keesokan harinya, Xiao Feng bersama Azi lalu melanjutkan perjalanannya untuk keluar dari wilayah dinasti Song dan hidup secara mandiri tanpa ikut campur urusan kekuasaan sebagaimana dulu janjinya bersama Azu. Namun terlihat Xiao Feng kurang sreg dengan Azi karena sifatnya yang masih kekanak-kanakan dan lagi karena dari kecil tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Dengan entengnya dia meracuni seorang pelayan di sebuah warung hanya untuk mendapatkan perhatian dari Xiao Feng. 你带他去看郎中，快快快！他残不残疾关你什么事儿啊？ Sampai suatu saat, Azi pura-pura pingsan untuk mendapatkan perhatiannya, di mana saat Xiao Feng berniat mengecek keadaannya, dia justru iseng menyerang Xiao Feng. Namun serangannya tersebut dengan mudah dihalau oleh Xiao Feng dan justru karena tenaga dalamnya terlalu over malah melukai Azi yang berada di dekatnya dan membuatnya pingsan beneran di tempat. Azi! Azi! Merasa bertanggung jawab atas janjinya kepada Azu untuk melindungi adiknya, Xiao Feng lalu membawa Azi ke tabib terdekat agar segera mendapatkan perawatan. Di sini si tabib mengkonfirmasi kalau obat yang diminum tidak bereaksi di tubuh Azi dan satu-satunya obat yang mungkin mampu membuat Azi bertahan hidup adalah ginseng. Mendengar hal itu, Xiao Feng langsung membeli semua ginseng milik si tabib untuk mengobati Azi. Namun masalahnya, ginseng adalah obat yang sangat langka, di mana dia hanya mempunyai 2 stok terakhir dan sisanya Xiao Feng terpaksa pergi sendirian ke kawasan perbatasan wilayah utara untuk mencari tumbuhan obat tersebut. 这是阿朱唯一的亲妹妹，我答应过阿朱会照顾好她，我这姐夫真是对不住她，姐夫一定找到人参救你。 Di tengah keputusasaannya karena tidak kunjung mendapatkan apa yang dia cari, tiba-tiba seekor harimau muncul di mana harimau tersebut langsung menerkam Xiao Feng entah apa alasannya. Ternyata harimau tersebut sedang diburu oleh seseorang dari suku sekitar, di mana ketika harimau itu berbalik arah untuk menyerang orang yang menyerangnya, Xiao Feng dari arah belakang dengan gercep menggunakan tenaga dalamnya untuk melumpuhkan harimau tersebut. Di sini setelah memperkenalkan satu sama lain dan mengetahui tujuan Xiao Feng berada di tempat itu adalah untuk mencari ginseng dan menyelamatkan adiknya, orang tersebut lalu membawa Xiao Feng dan Azi ke sukunya untuk diberikan banyak sekali ginseng sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkannya. Tidak hanya itu, di sana Xiao Feng diperkenalkan dan mendapat sambutan meriah oleh semua warga dari suku tersebut. Sementara itu, di negeri Taili, diperlihatkan Kaisar Taili, ayahnya Duan Yu dan Duan Yu sendiri yang sedang ngobrol menceritakan kejadian yang hampir merenggut nyawa ayahnya Duan Yu, di mana dia berhasil diselamatkan oleh Xiao Feng. Hal ini membuat ayahnya Duan Yu merasa kalau tidak mungkin Xiao Feng dengan moralnya sebagai pahlawan melakukan tuduhan yang selama ini telah dia dengar, dan bahkan tuduhan itu sampai-sampai membuatnya dimusuhi oleh semua orang di daratan tengah. 伯父如此冤屈，孩儿心下不忍，自请前往中原替义兄洗清罪名。 Mulai dari sinilah untuk membalasnya, mereka berencana untuk membantu menyelidiki permasalahan dan membersihkan nama Xiao Feng.
Sebagai orang yang telah diangkat sebagai saudara angkatnya, Duan Yu lalu mengajukan diri untuk pergi sebagai perwakilan dari negeri Taili untuk menjelaskan kesalahpahaman yang menimpa Xiao Feng. Sebelum pergi, Kaisar Taili sempat berpesan kepada Duan Yu untuk tidak mengikuti jejak ayahnya yang suka menebar benih seenaknya dan menjaga nama baik negeri Taili, mengingat Duan Yu adalah satu-satunya penerus masa depan dinasti Taili. 是，段誉知道了。臣弟，此次玉儿前去中原。 是皇兄，臣弟这就去安排。多谢伯父，多谢伯父。 Kembali ke Xiao Feng setelah beberapa bulan masih setia merawat Azi yang kondisinya kini sudah agak membaik. Suatu hari, Xiao Feng ikut berburu menangkap seekor celeng bersama dengan para anggota suku, di mana di tengah perburuannya, mereka tidak sengaja bertemu dengan seseorang dari dinasti Liao. Di sini, para prajurit Liao tersebut langsung menyerang suku dari Xiao Feng, di mana Xiao Feng yang melihat teman-temannya dibantai pun dengan sekuat tenaga membalas serangan itu dan menghabisi satu persatu, hingga akhirnya dia dapat memukul mundur semua prajurit Liao dengan membawa pemimpinnya sebagai tawanan. Di hadapan ketua suku, bangsawan dari Liao tersebut memberikan tawaran kepada Xiao Feng untuk melepaskannya dengan imbalan yang cukup fantastis seperti hadiah tabungan BRI, yaitu puluhan kilogram emas, perak, dan umroh gratis. Mendengar hal itu, Xiao Feng yang menyadari kalau orang yang dia tangkap bukanlah orang sembarangan, lalu mengajaknya untuk keluar untuk melepaskannya karena akan berbahaya jika menangkap orang dengan power seperti itu. Lagi pula, dia juga ingin berteman dengan seseorang dari Liao yang notabene adalah tempatnya berasal. 不是，就想让你回家，走吧。哎，你当真放我回去赎罪？你觉得我萧某是贪那些钱财？ Melihat kebaikan Xiao Feng yang mau melepaskannya begitu saja, bangsawan dari Liao tersebut sempat terenyuh dan bersujud di hadapannya untuk memberikan hormat kepada Xiao Feng. Namun Xiao Feng langsung menghampirinya karena dia tidak pantas mendapatkan sujud tersebut, dan sejak saat itulah mereka berikrar untuk menjadi saudara angkat. 你我兄弟，对天一拜。 Di sini mereka juga memperkenalkan diri satu sama lain, di mana setelah mengetahui identitas Xiao Feng yang berasal dari dinasti Liao, bangsawan Liao itu sempat mengajak Xiao Feng untuk tinggal bersamanya dengan kemewahan kimplah-kimplah yang akan didapatkannya. Namun di sini Xiao Feng menegaskan kalau dirinya sudah nyaman tinggal di suku terpencil dengan kesederhanaannya dan tidak ikut campur dalam perebutan kekuasaan di daratan tengah. 别送了，快走吧。 能得此骁勇善战的大将，此人有万军之中，取敌人更为难得的是，此人乃是我纵奇才，我区区一败，共享荣华。 Sementara itu, di sisi lain diperlihatkan Duan Yu dalam perjalanannya untuk menyelidiki kasus Xiao Feng. Dia sempat bernostalgia di warung Bujazim, tempat di mana Duan Yu dan Xiao Feng pertama kali bertemu. Di tempat itu juga, dia melihat Suzu yang tidak sengaja melintas di tempat tersebut dan dipanggil oleh Duan Yu untuk bergabung dan makan bersamanya. 要我说呀，相聚即是缘。 Setelah menceritakan kisahnya dengan Xiao Feng dan semakin akrab dengan Suzu yang juga menganggap Xiao Feng sebagai pahlawan yang telah menyelamatkannya, Duan Yu juga mengajak Suzu pergi ke suatu tempat di mana pertama kali Duan Yu dan Xiao Feng melatih jurus terbangnya, sekaligus tempat mereka berdua mengikat tali persaudaraan. Di tengah obrolan tersebut, Suzu lalu memberitahu kalau perguruan Shaolin ingin mengadakan konferensi seni bela diri untuk mengumpulkan semua orang di daratan tengah dan menjelaskan kematian almarhum wakil ketua Shaolin, sekaligus membersihkan nama baik Xiao Feng. Mengetahui hal itu, di sini mereka lalu berpisah, di mana Suzu kembali ke perguruan Shaolin untuk menyiapkan tempat konferensi, sementara Duan Yu melanjutkan perjalanannya. 多谢你陪我喝酒，告辞。
Kembali ke Xiao Feng setelah beberapa hari pasca dia melepaskan seorang bangsawan dari Liao, orang itu kembali mengirim bawahannya yang sengaja ditugaskan untuk mengantar upeti yang sebelumnya telah beliau janjikan kepada Xiao Feng. Di mana Xiao Feng yang melakukan hal tersebut benar-benar tanpa pamrih justru menyerahkan semua hadiah tersebut kepada ketua suku untuk dibagikan kepada semua orang sebagai balas budi karena telah merawat Aziz seperti keluarganya sendiri. 大牛宰羊，款待贵客。 Singkat cerita, saat Xiao Feng dan Aziz sedang berkuda sore-sore, mereka melihat sebuah perkemahan yang ternyata itu adalah prajurit dari dinasti Liao yang kemarin mengantarkan hadiah dari bangsawan Liao, di mana mereka sedang memantau situasi dan kondisi di wilayah tersebut. So di sini orang itu lalu mengantarkan Xiao Feng untuk bertemu dengan bangsawan Liao yang ternyata juga ikut dalam perkemahan tersebut. Sesampainya di sana, Xiao Feng dan Aziz langsung disambut hangat oleh bangsawan Liao kemarin dengan pengawalan super ketat dari prajuritnya. Dan dari sinilah Xiao Feng baru menyadari kalau bangsawan yang tempo hari dia bebaskan adalah kaisar dinasti Liao sendiri dengan semua kekuasaannya. Selanjutnya, Kaisar Liao lalu memperkenalkan satu persatu semua kabinetnya kepada Xiao Feng. Tidak hanya itu, beliau juga sempat akan memberikan jabatan tinggi kepada Xiao Feng. Namun Xiao Feng langsung menolak tawaran itu karena merasa tidak pantas dengan posisi tersebut, terlebih beban berat yang akan ditanggung jika menjadi pejabat suatu negara. Di tengah suasana tersebut, salah satu prajuritnya melapor kalau telah terjadi pemberontakan di mana pemberontakan tersebut dipimpin oleh salah satu pangeran yang menuntut Kaisar Liao mundur dari jabatannya. Mengetahui hal itu, Kaisar Liao lalu menyuruh semua jenderalnya untuk segera bertindak dan menertibkan pemberontakan tersebut. Namun belum sempat bertindak lebih jauh, salah satu prajuritnya memberitahu kalau semua keluarga Kaisar Liao dan para kabinetnya telah ditahan oleh pangeran yang melakukan pemberontakan. Di tengah diskusi untuk mencari cara mengatasi situasi tersebut, ternyata Pangeran Liao sendiri telah membuat dekret palsu dengan mengangkat ayahnya yang juga adalah adik dari kaisar terdahulu untuk menjadi kaisar dengan memfitnah kaisar yang sekarang telah merebut kekuasaan. Jadi gini, pangeran yang memberontak itu adalah salah satu dari sepupu kaisar yang sekarang, di mana dulu kaisar yang lama, ayahnya kaisar sekarang mempunyai adik yang dia angkat menjadi jenderal. Namun sekarang kaisar yang lama telah meninggal yang digantikan oleh kaisar yang sekarang, dan jenderal yang lama pun juga sudah pikun, di mana anaknya yang juga menggantikannya sebagai jenderal sudah dibutakan oleh ambisi dan keserakahannya untuk menjadi kaisar. 结为兄弟意下如何？你我兄弟，对天一下。 Disinilah Xiao Feng yang terpanggil jiwa kepahlawanannya setelah melihat begitu banyak korban berjatuhan akibat pemberontakan yang pernah dialaminya di sekte pengemis. Dia akhirnya turun tangan langsung untuk membantu Kaisar Liao dan berdiskusi tentang langkah selanjutnya, di mana dia berusaha untuk menenangkan Kaisar Liao yang sempat putus asa karena Pangeran Liao berhasil meyakinkan hampir seluruh prajurit dinasti Liao untuk melakukan pemberontakan. 在家中场。 Keesokan harinya, tiba hari geger geden berlangsung di mana prajurit pemberontak yang berhasil menerobos barisan pertahanan kaisar dengan cukup mudah. Di dalam, kaisar sempat ketar-ketir menghadapi serangan pasukan pemberontak. Ditambah lagi, banyak di antara prajuritnya yang berkhianat dengan memutuskan untuk bergabung dengan pihak pemberontak.
Tanpa diduga, karena kelamaan, ternyata Pangeran Liao dan semua prajuritnya telah berhasil masuk dan mengepung tempat kaisar dari segala penjuru. Di mana Pangeran Liao lalu memperlihatkan segel prajurit kepada Kaisar Liao dan semua prajurit harus mematuhi perintah siapapun yang membawa segel tersebut. Dan prajurit kaisar yang berusaha menentang perintah dari Pangeran Liao langsung dieksekusi di tempat.